Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya selama di rumah aja? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Prilia Khairunisa. Saya mahasiswi semester 6 Pendidikan Matematika dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang matriks. Apa sih itu matriks? Sebelumnya, kita lihat dulu ya apa yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama, saya akan membahas pengertian matriks yang terdiri dari baris, kolom, ordo, dan juga transpose matriks. Lalu yang kedua, ada kesamaan matriks. Dan yang ketiga, operasi matriks dan sifat-sifatnya, di mana itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Selanjutnya, langsung saja saya akan membahas pengertian matriks terlebih dahulu. Apa sih itu matriks? Nah, biasanya teman-teman kalau belajar matematika kan pasti suka bertanya-tanya kan, ini tuh dalam kehidupan sehari-hari gunanya apa sih? Nah, kalau matriks itu dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa tabel matrikulasi di sekolah dan juga penyajian data pada suatu sekolah yang disajikan dalam bentuk matriks. Seperti pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel data jumlah siswa dalam satu sekolah. Bisa dilihat di sini jumlah masing-masing dari kelas 10, 11, dan 12. Itu ada laki-laki dan juga perempuannya. Nah, ini gimana sih kalau mau dijadiin bentuk matriks? Seperti ini. Bisa dilihat di sini, matriks disajikan dalam bentuk persegi panjang dan juga dengan tanda kurung siku. Bisa juga dengan tanda kurung biasa. Lalu, angka-angka yang di dalam tabel tadi diletakkan sesuai seperti apa yang ada di tabel, sesuai dengan baris dan kolomnya. Di mana 240 ke bawah itu namanya kolom, dan kalau ke samping itu namanya baris. Jadi kita tahu nih, pengertian matriks dari tabel dan matriks yang tadi. Jadi, matriks itu adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung, yang biasanya itu tanda kurung siku dan kurung biasa, seperti ini nih. Ini kurung siku, ini kurung biasa. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Nah, lalu dalam matriks itu, nama matriks itu dinotasikan dengan huruf, misalkan matriks A. Misalkan ini adalah matriks A. Lalu ada matriks B, C, dan seterusnya dengan huruf kapital. Selanjutnya, masih membahas pengertian matriks, yaitu ada baris dan kolom. Baris suatu matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks, dan kolom itu susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Berarti baris itu mendatar, berarti dia ke samping ya, seperti ini. Berarti kalau kolom itu menyusun ke bawah seperti ini. Kemudian, bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom dinamakan elemen atau unsur. Nah, elemennya itu seperti ini nih. A11, A12, A13, dan seterusnya. Sampai A1J. J itu di sini sebagai kolom. Kemudian kalau yang ke bawah itu kan namanya kolom. A11, A21, A31, dan seterusnya sampai AI1. Ini namanya baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke I. Kemudian, ini sesuai petunjuknya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ke IJ, dan seterusnya. Selanjutnya, kita beralih ke slide berikutnya, masih tentang pengertian matriks, yaitu ada ordo. Ordo suatu matriks yaitu ukuran matriks yang menyatakan banyak baris diikuti dengan banyak kolom. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada matriks A, 2, 3, 4, 5.
itu adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena ada 2 baris dan juga 2 kolom. Jadi, matriks ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Kemudian, ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks itu diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen kolom dan elemen-elemen kolom menjadi elemen baris. Misalkan, ada matriks A 3 kali 2. Berarti ordonya itu 3 kali 2. Ada 3 baris dan 2 kolom. Baris pertama ada 6 dan 8, baris kedua 4 dan 1, baris ketiga 7 dan 3. Lalu ditranspos, maka dinotasikan seperti ini. A dipangkatkan T. Berarti itu A transpos. Menjadi kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Berarti 6, 4, 7 tadi itu kan kolom. Berarti dijadikan baris. Jadi ini berubah. Jadi A transpos itu sama aja kayak A 2 kali 3. Sudah paham kan teman-teman? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah kesamaan matriks. Dua buah matriks atau lebih dikatakan sama apabila dan hanya bila mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen penyusun yang seletak juga sama. Seperti apa sih itu maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. A sama dengan B. A, B, D, C itu adalah anggota dari matriks A. Kemudian P, Q, R, S adalah anggota dari matriks B. Maka A harus sama dengan P, B harus sama dengan Q, D harus sama dengan R, dan C harus sama dengan S. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Di sini harusnya D, dan di sini harusnya C. Nah, maksudnya itu berarti elemen di A dan P itu harus sama. Misalkan ini 2 dan di P juga harus 2. Ini tuh biasanya digunakan untuk mencari variabel. Misalkan di sini ada 2, di sini ada X. Terus di sini ada 2 lagi, di sini 3. Kemudian matriks yang satu lagi juga harus sama. 2, 2, 3. Nah, yang X ini berarti misalkan di sini diketahui ini 4. Nah, berarti X-nya itu adalah 4. Jadi sama kan? Nah, kemudian ada contoh nih, yang tadi. Matriks A sama dengan B. Matriks A itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sama juga dengan matriks B, yang elemennya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah mengerti kan teman-teman? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ada operasi matriks dan sifat-sifatnya. Terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Hanya 3 itu saja, tidak ada pembagian. Karena sifat perkalian pada matriks itu tidak bersifat komutatif, jadi tidak ada pembagian. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu penjumlahan. Penjumlahan mempunyai prinsip 2 atau lebih matriks, yaitu menjumlahkan setiap elemennya yang seletak. Itu adalah syaratnya. Misalkan di sini matriks A ditambah matriks B, itu akan menghasilkan matriks C. Elemen-elemen A dan B harus letak, yaitu C, IJ, dan sama dengan A, IJ ditambah B, IJ. Syarat yang kedua, A dan B memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan. Langsung saja ke contohnya. Contohnya di sini ada matriks A dengan 1, 2, 3, 4 sebagai elemen, dan matriks B sebagai elemennya ada 5, 6, 7, 8. Maka matriks A ditambah matriks B adalah ini ditambahkan sesuai dengan letaknya masing-masing. Maka 1 ditambah 5
hasilnya 6. 2 ditambah 6, hasilnya 8. Lalu 3 ditambah 7, hasilnya 10. Dan 4 ditambah 8, hasilnya 12. Itu sama dengan matriks C. Kemudian, sifat-sifat penjumlahan dalam matriks itu ada 4. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif untuk penjumlahan. Dan yang kedua, A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Ini adalah sifat asosiatif untuk penjumlahan. Kemudian ada A ditambah O atau 0 sama dengan 0 ditambah A atau O ditambah A. Kemudian yang D, jika dalam kurung A ditambah B lalu ditranspos, maka harus ditranspos satu-satu. A harus ditranspos sendiri, dan B juga harus ditranspos sendiri. Begitu. Sekarang lanjut ke pengurangan. Pengurangan itu menggunakan prinsip yang sama seperti pada penjumlahan. Harus seletak dan memiliki ordo yang sama. Kita masuk saja ke contohnya ya. Contohnya di sini mempunyai matriks A dengan elemen 5, 4, 6, 9, dan 7 dan 9. Kemudian ada matriks B dengan elemen 3, 6, 5, 4, 1, 2. Matriks A dikurangi matriks B sama dengan, berarti yang seletak harus dikurangi. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2, 6 dikurangi 5 sama dengan 1, 9 dikurangi 4 sama dengan 5, 7 dikurangi 1 sama dengan 6, dan 9 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Oh maaf, ada kesalahan. Ini harusnya 9 dikurangi 2 sama dengan 7 ya. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, begitu. Kemudian ada kaidah ilmu hitung yang berlaku pada pengurangan. Jika matriks A dikurangi matriks A, maka hasilnya adalah 0. Jika matriks A dikurangi 0, maka hasilnya adalah matriks A. Begitu teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke perkalian. Perkalian dalam matriks itu ada 2, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Apa sih perkalian matriks dengan skalar? Mari kita bahas. Perkalian matriks dengan skalar itu maksudnya adalah operasi perkalian pada matriks yang mengalihkan matriks A dengan C, yaitu C adalah sebuah konstanta atau skalar. Maka hasilnya adalah AC atau CA. Diperoleh dari hasil kali setiap elemen A dengan C atau konstanta. Langsung saja ada contohnya. Di sini P sama dengan 3, 8, 5, dan 1. Maka jika 4 sebagai konstanta dikalikan dengan P, maka 4 harus dikalikan kepada setiap elemen yang ada pada matriks P. 4 dikalikan 3 sama dengan 12, 4 dikalikan 8 sama dengan 32, 4 dikalikan 5 sama dengan 20, dan 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Kemudian, sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar adalah sebagai berikut. Jika P dan Q sama dengan bilangan real, dan matriks B dan C adalah dua matriks dengan ordo sedemikian sehingga dapat dilakukan operasi hitung berikut ini. P itu sebagai skalar atau konstanta ya, kemudian dikalikan dengan matriks B yang ditambahkan dengan matriks C. Maka matriks B dan matriks C harus dipisah dulu, tidak bisa langsung ditambahkan. Maka seperti mungkin teman-teman biasa menyebutnya dengan perkalian pelangi, di mana P dikali dengan B dan P dikali dengan C. Setelah itu hasilnya baru bisa dijumlahkan. Kemudian,
masih sama seperti yang A, hanya saja ini pengurangan. Kemudian, kalau skalarnya yang ada di dalam kurung, maka sama saja sih. Harus sama-sama dikalikan pelangi dulu, baru bisa dijumlahkan. Sama dengan yang C, yang D juga begitu. Nah, kalau yang E itu, di dalam kurung ada P dan Q, itu sebagai konstanta, dikalikan dengan C. Maka, P bisa di luar kurung, dan Q dengan C bisa dikalikan terlebih dahulu. Kemudian, jika ada P dikalikan matriks B, lalu ditranspos, maka P-nya tidak berpengaruh sama sekali. Tapi, B yang harus ditranspos terlebih dahulu, baru bisa dioperasikan dengan P atau konstantanya. Selanjutnya, perkalian matriks dengan matriks. Aturannya adalah kalikan baris dengan kolom dan jumlahkan hasilnya. Dua matriks A dan B dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Nah, gimana tuh? Seperti ini. Ini adalah ilustrasinya nih, jika matriks A ordonya M dikalikan P dikalikan dengan matriks B yang ordonya P kali N, maka hasilnya adalah matriks C yang ordonya M dikali N. Seperti ini adalah contohnya. Ada sebuah matriks A yang elemennya ABCD dan B yang elemennya EFGH. Jika matriks A dikalikan dengan matriks B, maka harus saling dikalikan seperti ini. Elemen A dikalikan dengan elemen E, ditambah dengan elemen B dikalikan dengan elemen G, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke slide berikutnya. Kita masuk ke contoh. Ada contoh yang pertama, di sini ada matriks B dengan ordo 1 dikali 3 dan matriks C dengan ordo 3 dikali 1. Maka B dikali dengan C sama dengan 6 dikali 6, 8, 7 dikalikan dengan 4, 7, 2. Ini berarti baris dikalikan dengan kolom dan seterusnya. 6 dikalikan dengan 4, 8 dikalikan dengan 7, 7 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 94 yang berordo 1 kali 1. Nah, kalau seperti yang tadi di slide sebelumnya, bisa dilihat di sini. Matriks B tadi itu kan ordonya 1 dikalikan 3. Lalu matriks C ordonya 3 dikalikan 1. Berarti benar dong bahwa matriks hasilnya berordo 1 kali 1, M kali N. Jadi hasilnya adalah 94. Lalu kita beralih ke contoh 2. Ada matriks A dengan 1, 2, 3, 4 dan matriks B dengan 1, 0, 1, 0, 2, 0. Kemudian matriks A dikalikan dengan matriks B. Ini matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 dikalikan 3. Ini bisa dikalikan karena jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Maksudnya jumlah kolom di matriks A sama dengan jumlah baris di matriks B. Jadi dikalikan seperti ini nih. 1 dikalikan dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 0. Lalu 1 dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Dan seterusnya hingga menghasilkan matriks dengan ordo 2 dikali 3, yaitu 1, 4, 1, 3, 8, 3. Jadi itulah contohnya. Nah, kemudian ada sifat-sifat perkalian matriks dengan matriks. Ini ada matriks A dikalikan dengan matriks B dikalikan matriks C.
Ini bisa, kurungnya bisa ditukar. A dan B dikalikan dulu, baru dikalikan dengan C. Kemudian, matriks B ditambah C. Dan seterusnya, sampai sifat-sifat. Nah, yang terakhir ini ada sifat A dikalikan I. I itu adalah identitas. Identitas matriks itu adalah 0, 1, 1, dan 0. Maka jika matriks A dikalikan dengan identitas, dan identitas dikalikan dengan A, maka hasilnya akan balik lagi ke matriks A. Nah, itu dia sifat-sifat dari perkalian matriks dengan matriks. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.